Shalom adik-adik, yuk kita akan mulai ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai dari awal hingga berakhirnya, biarlah boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kakak yakin kalian semua pasti sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bahwa kita sangat sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my
bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sama-sama yakin Allah kita Allah yang hebat. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Kau yang siapkan hati kami, Kau yang buka telinga kami, supaya kami dapat mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah makan ini, kenapa jadi bosan ya? Sudahlah. Biarkan saja. Sepertinya juga minuman ini sudah terlalu biasa buat saya. Jangan buang sembarangan. Nanti dimakan sama si kotor itu. Itu tuh. Yang di depan rumah saya itu. Yang setiap kali kalau saya makan sisa-sisanya dimakan dia. Tapi gak apa-apa juga sih daripada dia masuk ke rumah saya. Menjijikan badannya itu loh teman-teman. Kakinya, tangannya, mukanya. Semuanya banyak boroknya. Boroknya itu bukan borok kering. Borok basah. Dan sampai anjing-anjing kampung itu menjilati boroknya dia. Saya jadi gak nafsu makan lagi. Padahal makanan saya enak-enak. Nikmat-nikmat. Mewah hidup saya ini teman-teman. Ya tapi begitulah namanya juga orang yang punya ini dan itu. Mau melakukan apapun saja saya bisa. Tapi sayangnya tidak pernah ada yang memperkenalkan kepada saya tentang siapakah itu Tuhan. Sampai-sampai selama saya hidup saya bebas. Merasa bebas berbuat apapun. Merasa tidak butuh yang namanya Tuhan karena saya tidak kenal Tuhan. Tidak ada yang pernah menceritakan kepada saya Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu siapa, kenapa kita harus percaya Tuhan, kenapa kita harus taat sama Tuhan. Jangankan kenapa harus taat sama Tuhan, harus taat kepada siapa saja saya tidak merasa perlu taat. Karena saya merasa di dunia ini sayalah yang paling hebat karena saya punya segala-galanya. Nah teman-teman, di Alkitab itu ada satu cerita orang yang sangat amat hidup susah sekali. Sampai dia cuma duduk di depan rumahnya orang yang sangat kaya. Orang yang hidupnya susah ini dinamai Lazarus. Namanya Lazarus. Namanya apa? Lazarus. Nah si Lazarus ini tidak punya rumah. Cuma duduk di depan pinggirannya rumah orang yang kaya ini. Dengan badan yang penuh luka-luka yang sudah bernanah dan bau. Gak kebayang deh seperti apa baunya. Dan setiap kali dia merasa kelaparan. Tuhan, berikan aku makanan. Sisa-sisa dari makananmu yang terjatuh, bolehkah aku memakannya? Pergi kau, menjijikan. Orang kaya ini dengan sombongnya teman-teman. Lazarus ini selalu, ya pastinya dibenci dong. Pastinya dianggap, menjijikan. Aku tidak mau dekat-dekat dia. Sampai akhirnya orang yang kaya ini meninggal dan Lazarus juga meninggal. Orang kaya ini masuknya ke neraka. Kak, apakah kalau orang yang kaya dan terlalu banyak uang pasti masuk neraka? Bukan. Bukan karena dia kaya banget yang dia bikin dia masuk neraka. Tapi karena dia tidak pernah percaya sama Tuhan. Jadi di Alkitab dibilang Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya dan orang banyak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi cuma lewat Tuhan Yesus aja supaya kita bisa ke surga. Karena Tuhan Yesus itu pemiliknya surga. Jadi cuma dia yang bisa bawa kita ke surga. Kalau ada yang mengaku Tuhan-Tuhan lain, dia tidak berasal dari surga, jadi dia tidak bisa membawa kita ke surga. Nah, waktu orang kaya ini ternyata masuk neraka, dia bisa lihat ternyata yang namanya Lazarus itu masuknya ke surga. Dan di surga sana Lazarus itu hidupnya enak, dipangku sama yang namanya Bapak Abraham. Orang kaya ini diceritakan di Alkitab,
Dia minta tolong aku kepanasan. Yang namanya panas di neraka itu susah digambarkan. Pokoknya dibakar tapi tidak selesai-selesai. Tidak cukup bisa saya menceritakan bagaimana rasanya masuk neraka. Dan yang jelas karena terlalu panas, dibakar tidak selesai-selesai, orang kaya ini minta tolong. Kalau boleh, Lazarus, celupkan jarinya ke air, lalu berikan ke lidah saya. Sampai-sampai dia benar-benar menyesal. Akhirnya dia cuma bilang, Tuhan, tolong beritahukan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup. Supaya dia kenal sama yang namanya Tuhan. Supaya jangan seperti saya. Teman-teman, ternyata kalau ada banyak orang ini di dunia ini yang hidupnya tidak pernah kenal sama Tuhan Allah. Dan dia masuk neraka, sebetulnya tidak seluruhnya salahnya orang itu. Jangan-jangan karena orang-orang di sekitarnya selama dia hidup tidak ada yang pernah menceritakan kepadanya tentang siapakah Tuhan yang benar. Jadi pesan dari firman Tuhan hari ini adalah kalau kita kenal ada orang-orang di sekitar hidup kita yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus, kita ceritain yuk. Siapa ya? Siapa tahu ada yang opa-omanya masih belum kenal Tuhan Yesus. Siapa tahu ada yang om tantenya belum kenal Tuhan Yesus. Atau teman-teman di sekolah. Atau tetangga-tetangga di sekitar rumah kita. Yuk kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ceritakan apa? Di ayat hafalan minggu ini. Tuing, 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 tuing. Mazmur 117. Ulang. Tuing, 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 tuing. Mazmur 118 ayat 17. Adik-adik kecil 118 itu angkanya 118. Ayat 17 itu angkanya 1 dan 7. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaibnya apa sih? Menyembuhkan dari penyakit? Iya. Menolong waktu susah? Iya. Tapi yang lebih penting bukan itu. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati disalibkan, darahnya tercurah, keluar semuanya, badannya dihancurkan cuma untuk menggantikan semua orang sedunia yang harusnya dihukum karena dosanya banyak. Dan dia mau melakukan itu cuma buat kita dan buat semua orang yang belum kenal Tuhan Yesus yang hidupnya jatuh dalam dosa. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang yuk kita belajar beranikan diri ceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus yang sudah mati disalib menghapus dosa ke banyak orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus. Supaya waktu dia nanti tidak di dunia ini lagi, dia sama seperti kita pasti akan tinggal bersama Tuhan Allah di surganya yang indah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Berani menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus? Good, sampai ketemu lagi kapan-kapan. God bless you. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you.
kabar gembira untuk adik-adik. Siapkan waktu untuk Natal Battle Kids. Diadakan secara onsite di GBI Betel Mekarwangi pada Sabtu 10 Desember jam 9 pagi. Cinderella. Hai teman-teman, aktivitas lagi. Tadi kita dengar firman Tuhan tentang Lazarus miskin ternyata masuk surga. Dan orang kaya yang hidupnya bersenang-senang tidak peduli sama Tuhan masuk ke neraka. Dan ternyata salah satu penyebabnya kan karena tidak ada orang yang menceritakan ke si orang kaya itu siapakah Tuhan yang harus diikutinya. Sampai dia tidak tahu namanya jalan ke surga itu bagaimana. Jadilah dia minta ada orang yang menceritakan tentang Tuhan kepada saudaranya yang masih hidup. Jadi maknanya kan kita perlu menceritakan tentang Tuhan, ya kan, ke orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan. Jadi aktivitas kita yang pertama, kita siapkan 1 lembar kertas origami warna merah atau kertas apapun yang warna merah. Kalau nggak punya ya bisa kertas bekas yang baliknya polos, kita beri warna merah pakai spidol atau pensil warna. Dan apa yang mau kita lakukan? Kita membuat bentuk salib, teman-teman. Caranya gampang, kertasnya kita lipat 2 dan kita bikinnya sekarang pakai sobekan tangan. Nah, kira-kira begini. Terus kita langsung robek lagi, posisinya begini. Kalau sudah, sekarang kita jangan sampai putus, kita turunkan lagi robeknya. Lalu kalau sudah, kita putar lagi seperti ini, kita robek lagi. Dan kalau sudah, teman-teman, sekarang kita robek posisi seperti ini sampai selesai, sampai bawah, dan kita buka. Kenapa bentuk salib yang jelek? Karena memang salib Kristus itu tidak seperti salib yang dipajang-pajang di toko buku, yang keren bentuknya, yang ada hiasan-hiasan bunga-bunganya. Salibnya Tuhan Yesus itu kasar loh, teman-teman. Dan kita perlu satu lagi. Nah, teman-teman, perlu 1 gagang telepon. Buat apa gagang telepon? Nah, jadi kamu berfoto dengan sambil memegang salib, bergaya ceritanya kamu sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Walaupun gak kedengeran suaranya, namanya juga foto. Tapi kamu bisa coba, bukan cuma nanti untuk difoto, tapi kamu beneran telepon ke orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus pakai telepon biasa atau pakai handphone. Kamu ceritakan siapakah Tuhan Yesus dan ajak dia untuk jadi pengikut Tuhan Yesus. Dan cara yang lainnya bisa pakai kamu kirimkan ke medsos-medsos kamu tentang kesaksian kamu yang sudah diubahkan Tuhan Yesus. Tapi yang penting kalau buat sekarang, kamu cukup berfoto sambil pegang gagang telepon, jangan HP ya. Dan salib yang sudah kamu buat pakai sobekan tangan. Ngerti ya teman-teman? Jangan lupa dikumpulkan setiap Selasa paling terlambat jam 8 malam. God bless you teman-teman. Tetap ceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Bye. Nah adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat 20b, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.